Shalom Bapak Ibu Saudara, di hari yang ke-9 ini mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita bersama untuk sungguh-sungguh beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita mulai dengan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk senantiasa dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan. Dan kami mau mempersiapkan hati kita, hati kami sungguh-sungguh Tuhan, untuk memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan memenuhi kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah menyertai kami Bapa. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan memenuhi setiap hati kami Bapa. Terima kasih. Bapa, ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapa, ku datang
Haleluya, haleluya Yesus. Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Amin Tuhan. Engkaulah Amin Allah Tuhan. yang besar, Allah yang luar biasa. Amin Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat kesempatan pada malam hari ini. Kami bisa bersama-sama kembali untuk menikmati pencurahan Roh Kudus pada hari yang ke-9 ini. Itu sebabnya Tuhan, Kau berkarya di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang online yang berada di rumah Tuhan. Itu sebabnya kami percaya dan yakin Engkau sudah memberkati lewat puji-pujian yang telah kami persembahkan kepadamu. Biarlah pujian ini menjadikan satu dupa yang harum, yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah penyembahan kami pada malam hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Itu sebabnya izinkan kami Tuhan, kalau sebentar kami ingin belajar kembali tentang kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya urapilah hamba-Mu, pakailah hamba-Mu Tuhan, yang tidak fasih lidah ini. Kami serahkan sepenuhnya dalam genggaman tangan-Mu. Berbicaralah Roh Kudus, lawatilah hamba-Mu, sehingga setiap kata-kata, perkataan yang keluar dari hamba-Mu itu benar-benar berasal daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih hamba-hamba-Mu yang sudah ambil pelayanan dalam penyembahan pencurahan Roh Kudus ini. Tuhan memberkati. Itu sebabnya segala bentuk kuasa iblis yang ingin mengganggu keseriusan kami pada malam hari ini, kami bersatu hati, kami tolak, kami tengging dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya berkaryalah, berbicaralah melalui firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, terima kasih buat tim Tabernakel yang sudah melayani pada malam hari ini. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini adalah malam yang ke-9 kita menikmati pencurahan Roh Kudus. Kami yakin dan percaya Bapak Ibu tentunya sudah diberkati melalui hamba-hambanya yang sudah melayani firman Tuhan dari hari yang pertama sampai hari yang ke-9 ini. Kami yakin dan percaya banyak hal yang Tuhan sudah nyatakan, yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun di rumah banyak tantangan, banyak masalah, tapi ketahuilah bahwa pribadi yaitu Roh Kudus sendiri tidak pernah tinggalkan kita. Yakinlah Bapak Ibu, tatkala orang tua kita, tatkala suami kita, mungkin anak-anak kita tidak begitu peduli kepada kita, tapi ada satu pribadi yang senantiasa ada bersama-sama kami, bersama-sama kita, yaitu pribadi Roh Kudus itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa malam kita sudah mendengar bagaimana pelayanan dari hamba-hambanya, yaitu mengenai mendukakan Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, mendukacitakan Roh Kudus, menentang Roh Kudus, mendustai Roh Kudus, hingga memadamkan Roh Kudus. Oleh sebab itu, pada kesemuanya ini, ujung-ujungnya adalah menghina Roh Kudus. Itu sebabnya malam hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai satu tema, yaitu menghina Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
ini adalah satu pribadi yang tidak seharusnya kita harus menghina satu pribadi ini. Menghina Roh Kudus itu sama dengan melecehkan atau satu penghinaan terhadap kekuasaan, kuasa dari Roh Kudus itu sendiri. Bapak Ibu, tadi itu yang saya sebutkan satu contoh-contoh dosa yang melawan Roh Kudus. Maka dari itu, pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai menghina Roh Kudus ini. Kisah ini terambil di dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 39. Tapi pada fokus kita malam hari ini di ayat 29 berbunyi demikian. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia. Saya ulangi, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Saudara, saya mau tekankan di poin yang pertama, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia. Dijatuhkan atas dia, siapa yang dimaksud dijatuhkan atas dia, Bapak Ibu? Kita akan lihat bersama-sama. Siapa dia? Dia di sini saya tuliskan dijatuhkan atas dia. Dia siapa yang dimaksud di sini, Bapak Ibu? Dia adalah orang-orang yang percaya, yang sudah mengecap kasih karunia dan yang sudah diterangi hatinya oleh kebenaran firman Tuhan. Dia di sini adalah Bapak Ibu dan saya tentunya. Itu sebabnya sangat berbahaya sekali tatkala kita sudah diterangi oleh firman Tuhan, tapi kenyataannya kita seringkali mendukakan hati Tuhan, mendustai hati Tuhan, menghujat hati Tuhan, bahkan memadamkan api daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa lebih berat hukumannya orang-orang yang sudah diterangi oleh firman Tuhan? Mengapa lebih berat hukumannya kepada orang-orang yang sudah diterangi oleh firman Tuhan? Saya katakan di sini, karena dia dengan sadar dan sengaja melakukan dosa secara terus-menerus. Mengapa lebih berat hukumannya? Karena dia dengan sadar dan sengaja melakukan dosa secara terus-menerus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya tatkala kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh itu sendiri seharusnya yang memimpin dalam kehidupan kita. Bukan ego kita, bukan kedagingan kita, tetapi kuasa Roh Kudus yang
memimpin kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus yakin bahwa hidup orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang-orang yang taat dan mau melakukan kehendak Tuhan. Itu sebabnya kalau orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya ada buah-buah roh di dalamnya. Yaitu di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Di sana disebutkan ada 9 buah-buah roh. Kasih, sukacita, lemah lembut dan sebagainya sampai kepada penguasaan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam 3 poin yang pertama, kasih, sukacita, kelemah lembutan, saya mau bertanya di tempat ini. Tatkala suami kita, istri kita tidak bisa memberikan 3 hal itu, maka percayalah bahwa Tuhan yang senantiasa ada dalam hidup kita selalu menyertai dan memimpin kita senantiasa. Itu sebabnya jangan sampai kita sebagai orang-orang percaya melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seharusnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan tatkala kita sudah dipimpin oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan di sini, itu berarti kita menginjak-injak anak Allah, menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Yang ketiga, menghina roh kasih karunia. Ya. Mengapa penghinaan kuasa Roh Kudus itu berarti menginjak-injak anak Allah, menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, menghina kasih karunia. Di sini mau saya katakan kita harus perhatikan Bapak Ibu. Menginjak-injak anak Allah itu berarti kita memandang rendah hidup dan kematiannya. Ya, sangat signifikan ya. Yang kedua, berarti menyalibkan anak Allah bagi dirinya dan menghina di muka umum. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat menyakitkan ya, penghinaan ketika kita menghina Roh Kudus. Ya, kalau kita menghina Roh Kudus itu berarti kita menginjak-injak anak Allah, menganggap rendah hidup dan kematiannya, menyalibkan lagi anak Allah bagi dirinya dan menghina di muka umum. Berikut yang kedua, menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Itu berarti menganggap tidak berharga pengorbanan Kristus melalui darahnya yang adalah sebagai pengampunan, pembenaran, dan kelepasan atas dosa kita. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya lewat pengorbanan Kristus di kayu salib, itu kita mendapatkan pengampunan. Ya. Lewat pengorbanan Kristus, itu kita juga dibenarkan. Melalui pengorbanan Kristus, kita mendapat kelepasan. Itu sebabnya pada malam hari ini kita harus percaya kepada kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam kita itu senantiasa selalu
memberikan pertolongan, selalu memberikan penghiburan bagi kita, selalu memimpin di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, dalam situasi ekonomi sekarang ini, semua kita mendapatkan satu kesulitan yang sangat berat. Ekonomi keluarga-keluarga saat ini begitu sangat tergoncang. Tapi yakinlah bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa selalu mendampingi kita, yang selalu berupaya memimpin dan memberikan jalan keluar kepada kita. Karena kita punya Allah yang gagah perkasa, Allah yang tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Dia selalu mendampingi kita, karena Dia tahu Dia pasti akan tolong kita. Karena kita sebagai manusia tentunya kita tidak mampu berjalan sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tatkala Kristus mencurahkan darahnya di atas kayu salib, itu berarti ada satu kekuatan yang luar biasa yang akan memberikan satu kekuatan di luar daripada kemampuan kita sebagai manusia. Karena saya yakin ketika Yesus hadir di dunia sebagai manusia, Dia tentunya juga perlu kuasa Roh Kudus. Allah tahu bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak mampu berjalan sendiri. Itu sebabnya dalam situasi ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakanlah hidupmu, keluargamu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Karena Dia sebagai pengampun, sebagai pembenaran, sebagai kelepasan. Mungkin di keluarga kita, orang tua kita tidak bisa memberi yang terbaik, tidak bisa berbuat sesuatu yang terbaik bagi kita. Tapi yakinlah bahwa Roh Kudus senantiasa selalu ada bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam poin yang ketiga, menghina Roh Kudus, apa artinya? Artinya ketika kita memberontak terhadap Roh Kudus yang membawa kasih karunia Allah di dalam hati kita, itu berarti kita menghina Roh Kudus, ya, sama dengan menghujat Roh Kudus. Jangan sampai kita sebagai orang percaya menghujat Roh Kudus, menghina Roh Kudus. Karena kalau kita sampai menghina Roh Kudus, ya, hukumannya adalah hukuman kekal. Itu sebabnya saya tuliskan di sini, betapa sedih dan ngeri menghadapi kebinasaan kekal. Coba kita akan baca bersama-sama di dalam Ibrani yang ke-10 ayat yang ke-26 berbunyi demikian, 26 dan 27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk penghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan
akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika kita tidak menghargai seperti apa yang sudah saya tuliskan tadi, ya, penghinaan terhadap pribadi Yesus, menginjak-injak anak Allah, tidak menghargai kekudusan Allah, menghina roh kasih karunia, maka hukumannya adalah kengerian dan kebinasaan yang kekal. Kita akan lanjut baca di dalam Ibrani 10 ayat 30 dan 31. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya saya tuliskan di sini, jangan khawatir. Ya. Karena apa? Karena Kristus telah membuka jalan, memulihkan relasi manusia dengan Allah. Yakinlah Bapak Ibu, ketika tadinya hubungan kita dengan Allah renggang, tapi melalui anak tunggal Bapa, hubungan kita mulai dipulihkan kembali. Patut kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Dialah yang mempertemukan kita dengan Allah. Melalui hubungan relasi inilah, maka kita boleh berani mendekat kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Saya mau katakan di sini. Ternyata tatkala kita merasa berhutang budi, salah di hadapan Tuhan, apa yang selama ini kita lakukan tidak menyenangkan hatinya Tuhan, bahkan selalu menyakiti Tuhan. Yakinlah, kalau kita mau kembali bertobat, ya, maka Tuhan akan mengampuni. Itu sebabnya saya tuliskan di sini, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Marilah kita menghadap Tuhan dengan iman percaya yang sungguh-sungguh di dalam persekutuan dengan Kristus. Saya yakin apa yang menjadi ungkapan isi Bapak Ibu Saudara semua, ungkapkanlah semua itu di dalam doa, sesuai dengan apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Ketika kita merasa sendiri, tidak ada yang memperhatikan, ketika kita merasa susah tatkala menghadapi, minta bantuan orang saudara dan lain sebagainya, tidak ada yang peduli. Yakinlah, kita hanya bisa berseru dan berdoa kepada Tuhan. Saya yakin dengan lewat doa, maka ada satu kekuatan yang baru. Sebagaimana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pernah mengalami satu masalah yang cukup berat bagi saya. Ketika dalam usaha yang saya hadapi, menghadapi satu tantangan besar. Ketika saya berusaha untuk mencari
solusi, jalan keluar, bagaimana mengatasi situasi yang kami hadapi. Kami datang kepada si A, si B, si C. Ternyata mereka semua pada angkat tangan, tidak bisa membantu. Kami merasa sedih, kami merasa bingung, kami merasa khawatir dan takut. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam hidupku yang memberikan senantiasa kekuatan. Dia yang memberikan solusi, jalan keluar. Itu sebabnya mutlak kita harus mengandalkan Roh Kudus. Kita hanya bisa berlutut dan berdoa di bawah kaki Tuhan. Hanya itulah solusi satu-satunya. Kita berseru hanya mengandalkan Tuhan. Kalau mengandalkan manusia, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus, roh yang punya kuasa, roh yang punya power, dia tidak pernah tinggalkan kita. Di zaman Kisah Para Rasul, Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana Stefanus yang ketika itu mengabarkan Injil, dia harus mati dirajam. Tapi kuasa Roh Kudus yang senantiasa memenuhi hidupnya, dia tidak dia tidak membalas itu, tapi dia berseru kepada Tuhan, ampunilah mereka, apa yang mereka berbuat dia tidak tahu. Saudara, itu satu pengalaman yang luar biasa. Siapa Stefanus? Stefanus itu adalah diaken. Begitu pula dengan Filipus, Bapak Ibu. Dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, maka di dalam penginjilannya, ketika saat itu Stefanus secara manusia dia tidak punya kekuatan, tapi kekuatan Roh Kudus itulah yang membuat dia di dalam pengabaran Injil, dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Ketika di dalam pengabaran Injilnya, dia bertemu dengan sida-sida Ethiopia. Di tengah perjalanan, secara singkat, sida-sida itu minta dibaptis. Ketika dibaptis sama Filipus, selesai dibaptis, maka sida-sida itu melihat bahwa Filipus dibawa oleh Roh Kudus secepat itu menuju ke Asdod dari Samaria. Kita tahu waktu itu murid-murid juga tidak mempunyai Alkitab seperti yang kita punya saat ini. Tapi Roh Kudus sendiri yang senantiasa memimpin waktu itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, kita harus mengandalkan Roh Kudus dalam situasi seperti ini. Tatkala kita mengandalkan Roh Kudus, maka ada solusi, ada jalan keluar yang terbaik buat kita anak-anak Tuhan. Itu sebabnya sebagai penutup, sebagai kesimpulan, kita akan baca di dalam Roma 6 Saya akan bacakan Roma 6 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi
di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Itu sebabnya dalam kesimpulan ini saya tuliskan, jangan menghina Roh Kudus dengan sadar dan sengaja berbuat dosa. Jangan menghina Roh Kudus dengan sadar dan sengaja berbuat dosa. Saya mau ulangi, jangan menghina Roh Kudus dengan sadar dan sengaja berbuat dosa. Maka hukumannya adalah kekal. Saya mau mengingatkan semua, baik kepada saudara dan kepada saya, kita semua harus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang sanggup memimpin, menolong, dan memberi penghiburan kepada kita semua. Karena tanpa Dia, kita tidak mampu berbuat sendiri. Harus melibatkan Roh Kudus. Itu sebabnya yakinlah Bapak Ibu, kalau pada malam hari ini ada Bapak Ibu yang belum dipenuhi Roh Kudus, mohon minta Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Sehingga Roh Kudus, pribadi Yesus sendiri yang tinggal di dalam hati kita, Dia senantiasa yang akan menolong, memimpin, menghibur kehidupan kita. Yakinlah, ketika kita sudah memperoleh kekuatan Roh Kudus, sudah memperoleh Roh Kudus, maka ada kekuatan yang senantiasa akan menolong dan memimpin hidup kita. Terima kasih. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menjadi dorongan bagi kita semua. Jangan kita menghina Roh Kudus. Mari pemain musik kita hadir bersama-sama. Silakan. Kita akan masuk di dalam doa penyembahan Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita akan bersama-sama menyembah, memuji Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa akan memberikan kekuatan, pertolongannya bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa
Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya. Takkan pernah ku bawa Haleluya. selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanmu. Takkan pernah ku bawa. Mari kita menyembah Tuhan. Kuasanya ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Rindukan Dia, karena tanpa Dia kita tidak mampu berbuat sendiri. Haleluya. Terimalah korban syukurku kami Tuhan. Haleluya. Yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Inilah sebagai korban syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Sebagai Biarlah persembahan apa yang kami bisa berbuat, kami beri kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Biarlah pujian ini menjadikan satu kekuatan bagi kami Tuhan. Biarlah malam hari ini kami mendapatkan sesuatu kekuatan yang baru daripadamu Tuhan. Itu sebabnya kami yakin dan percaya lewat kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami mampu untuk mengatasi semua persoalan yang ada di dalam kehidupan, di dalam dunia ini. Karena kami yakin dan percaya melalui kuasa Roh Kudus-Mu, pribadi-Mu Tuhan, Kau pasti memberikan solusi jalan keluar yang terbaik bagi kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat karya keselamatan-Mu yang sudah Kau berikan atas kami. Pengorbanan-Mu di kayu salib, itu yang membuktikan bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan. Bahwa Engkau tidak mau meninggalkan kami. Hubungan kami, relasi kami dengan Engkau sudah pulihkan kembali. Itu sebabnya kami mampu, kami bisa berjalan mengatasi semuanya ini. Itu karena pimpinan dari kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Berkaryalah di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Inilah apa yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Melalui firman-Mu, kami boleh kembali diingatkan betapa dahsyatnya kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kami sebagai orang-orang yang percaya, kami sebagai orang-orang yang sudah diterangi oleh firman Tuhan, yang sudah pernah mengecap kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, mampukan kami, jangan kami sampai menyalibkan Engkau kedua kali. Ajar kepada kami Tuhan, tuntun hidup kami Tuhan. Beri kami keberanian untuk bisa datang ke hadirat-Mu. Karena kami yakin kalau kami semakin intim dan bergaul di hadapan-Mu Tuhan, maka niscaya Engkau senantiasa akan memberikan satu kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kita angkat pujian ini kembali. Takkan Pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Yesusku, Takkan pernah ku bawa amin, amin, haleluya. selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Yesus, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku. Kami yakin dan percaya malam hari ini kita semua sudah diberkati Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami kembalikan segala kemuliaan ini hanya bagi Tuhan. Itu sebabnya berkaryalah di dalam kehidupan kami lepas pribadi, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah. Kiranya berkat anugerah Allah senantiasa limpah atas keluarga kami masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan pada malam hari ini. Terimalah berkat, anugerah dan kasih sayang dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Pulanglah dengan membawa berkat dan jadilah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin.
Amin.